yuk kita masak. Kali ini kita masak kuah labu dan tahu. Kita gunakan 2 buah labu siam dengan ukuran sedang. Kita siapkan bumbu halusnya juga, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan juga ketumbar bubuk. Untuk cabenya ini aku mau diiris aja, ada cabai hijau keriting dan juga cabai rawit merah, serai dan juga daun salam. Cabai boleh ditambah, sesuaikan saja dengan selera di rumah. Aku menggunakan 4 buah tahu putih. Nanti ini akan kita goreng dulu baru kita masukkan ke dalam sayur. Karena aku nggak pakai santan, jadinya ini aku pakai fiber cream. Tapi kalau kalian mau pakai santan, ini juga bisa. Penambah rasanya ada gula, garam, dan juga kaldu jamur. Pertama, setelah tahu kita cuci bersih, kita potong. Ini juga sesuai selera, mau kotak, mau segitiga, gede atau kecil. Nanti ini kita goreng sampai matang, baru kita masukkan ke dalam sayur. Setelah semua terpotong, kita siapkan minyak dan dipanaskan sampai benar-benar panas. Lalu kita tuang tahu. Nah, sambil menunggu tahunya ini matang, kita bisa mempersiapkan bahan-bahan lainnya. Seluruh bahan sudah aku cantumkan di dalam description box. Setelah labu siamnya kita cuci, nah ini siap untuk kita kupas. Aku menggunakan alat kupas seperti ini supaya mempermudah dan juga kulitnya yang kita kupas itu akan lebih tipis jika dibandingkan kita mengupas dengan pisau. Dikupas bersih semuanya, lalu kita cuci sampai benar-benar bersih karena ini mengandung banyak getah. Untuk lekukan-lekukannya, ini kita benar-benar potong pakai pisau ya. Karena dia kalau dimasak akan keras dan mengganggu saat dimakan. Kita potong, lalu kita buang bijinya. Ini tidak dimakan ya, ini kita buang. Setelah itu kita iris-iris. Nah, ini iris-irisnya biasanya memanjang. Diiris-iris semua, kita iris bentuk korek api. Nanti kalau udah kita iris semua, kita harus cuci lagi ya, karena ini memang banyak getahnya, jadi memang harus dicuci berkali-kali. Ini tuh salah satu masakan kuah yang simpel, dan biasanya kalau labu siam itu anak-anak yang nggak suka sayur, mereka lebih cenderung suka dibandingkan dengan sawi, pokcoy. Nah, bisa nih coba labu siam ini. Kira-kira aku potongnya seperti ini. Nah, sekarang udah matang nih tahunya. Kita tiriskan dulu dan sisihkan. Kita lanjut memotong cabai. Cabenya ini aku iris serong aja. Aku pakai cabai hijau keriting. Bisa juga pakai cabai merah keriting atau cabai apapun. Kalau udah disisihkan, nah ini kemiri aku udah ulek ya. Karena biasanya kalau kemiri itu kita blender itu nggak hancur. Semua kita blender, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan juga ketumbar. Ini kita blender sampai halus, kita tambahkan minyak goreng ya, dan boleh juga ditambahkan dengan air supaya ngeblendernya ini lebih gampang. Ini kita masukkan sekitar 2-3 sendok makan. Setelah sudah halus, kita mau tumis di wajan yang udah panas. Kita tuang semua, ini kita tumis nanti sampai wangi. Sampai airnya kira-kira udah menyusut ya. Pastikan wajannya ini sudah panas pada saat kita tuang si bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini udah mulai kelihatan ya, udah mulai agak terpisah antara minyak dan bumbunya. Kita masukkan serai. Nah, ini aku serainya udah belah pakai pisau gitu ya. Bisa juga digeprek, lalu kita masukkan daun salam. Kita aduk-aduk aja sebentar. Kalau udah airnya lebih menyusut lagi, nah ini udah habis ya. Udah tinggal minyak sama bumbunya, kita masukin cabai. Lalu cabenya kita masak sampai matang dan bumbunya kita masak sampai benar-benar matang supaya nggak ada bau langu saat kita makan nanti. Diaduk-aduk aja terus supaya bercampur dan nggak ada bagian yang gosong. Kira-kira kalau udah seperti ini udah matang ya. Setelah itu kita masukkan labu siam yang sudah kita cuci bersih tadi. Ini kelihatannya banyak ya, tapi nanti kalau udah dimasak itu cukup sih buat aku yang berempat di rumah, ini tuh cukup banget. Sayur labu siam bisa juga ditambahkan dengan ayam, udang, atau ebi, itu juga enak banget. Nah, kali ini aku tambahinnya itu pakai tahu. Ini kita aduk-aduk supaya menyatu dengan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita tumis. Kalau sudah rata, udah menyatu di labu siam seperti ini, nah tinggal kita masukkan air. Ini kita tambahkan air sekitar 1 liter. Tuangkan airnya semua ya. Kalau udah mendidih, lalu kita masukkan tahu yang tadi sudah kita goreng. Tahunya kita aduk lagi supaya bumbunya juga ikut meresap.
Lalu kita tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan juga kaldu. Semua sudah aku tulis di description box ya resepnya. Kalau udah kita aduk-aduk supaya bumbunya meresap ke semua bagian, didihkan dan kita coba tes rasa. Kalau memang sudah enak, kita lanjut ke step selanjutnya. Atau kalau kurang asin, kurang manis, ini selera masing-masing ya. Atau mungkin kurang gurih, bisa ditambahkan kaldu jamur atau penyedap yang kalian pakai. Lanjut kita masukin fiber creamnya. Kalau misalkan kalian pakai santan kara instan, nah sama sih posisinya di sini juga kalian masukin si kara itu. Lalu kalau udah kita larutkan, kita aduk ke dalam air supaya dia tidak menggumpal. Sudah matang, hanya begini aja dan ini tuh simple banget, bisa buat menu makan sehari-hari di rumah. Bahannya pun gak mahal, ada di tukang sayur, di pasar, semuanya gampang. Tolong bantu subscribe channel aku supaya aku bisa bikin masakan yang simple, murah, masakan rumahan ataupun juga masakan-masakan yang enak. Terima kasih.